Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahdan Arifudin. NRP saya sesuai dengan yang tertera pada layar. Saya adalah salah satu mahasiswa PPS di kelas Pasca Sarjana. Nah, pada video kali ini saya akan menunjukkan hasil pekerjaan saya dalam membuat localhost terkait SIM TA, yaitu layanan untuk tugas akhir sistem informasi. Nah, pertama-tama di sini saya ingin melihatkan dulu codingan yang sudah saya buat. Nah, di mana di sini terdapat berbagai macam folder, di mana dalam membuat localhost ini, membuat website ini, saya menggunakan Code Igniter 4, yang mana tentu saja menggunakan SAM juga. Lalu juga di sini sudah terinstall beberapa extension untuk menjalankan kodenya. Nah, sebelumnya karena memang ini saya sudah menjalankan, jadi saya tidak perlu lagi melakukan SPHP Spark Serve seperti ini karena memang eh, local host-nya sudah berjalan ya, seperti itu. Yang mana dapat dilihat juga dari sini, ini saya juga sudah membuat database yang mana di sini nantinya untuk menyimpan eh, informasi account dari admin atau dosen, lalu juga mahasiswa, dan juga karena ini terkait revisi tugas akhir, nantinya dia juga akan menyimpan berkas revisi yang sudah dimasukkan oleh mahasiswa. Nah, untuk base URL-nya, karena memang masih localhost, di sini saya menggunakan localhost 8080 seperti ini. Nah, mungkin bisa dimulai dari routing dulu, di mana routingnya di sini sudah terdapat berbagai macam ya untuk declare atau ini ya mensimplify URL dari setiap website, setiap page yang sudah saya buat. Jadi ini juga saya sudah grupkan, sudah saya kelompokkan. Ada berkas mahasiswa, ada admin, seperti itu. Lalu juga di sini terdapat beberapa controller ya. Di sini saya sudah kelompokkan juga di mana ada admin. Nah, dimulai dari admin dulu ya mungkin. Nah, di sini admin mempunyai berbagai macam function di mana dimulai dari login tentu saja, login. Nanti karena kita juga bisa menyimpan cookie, karena di sini nanti kita pakai remember me ya. Jadi pengguna yang memang login dari PC ataupun laptop internal mereka, pribadi mereka, jadi mereka bisa menyimpan username dan juga passwordnya secara langsung. Jadi akan menggunakan cookie. Lalu di sini juga terdapat eh, beberapa function lain ya, seperti nah ini remember me yang tadi, ia akan menyimpan cookie. Ini akan disimpan selama 30 hari. Ini hitungan jam 3600 dikali 24 atau 24 jam ya. Lalu 30 harinya. Nah, seperti itu. Lalu juga di sini ada function home karena memang nantinya setelah user ini masuk ya, masuk, nah dia akan disampaikan ke home, di redirect ke home. Nah, tapi sebelum itu, jika memang nantinya saat melakukan login, username dan juga password yang dimasukkan itu salah, akan ada verifikatornya ya. Jadi, kalau misalnya salah, ini akan dicegah. Disuruh untuk memasukkan lagi, di redirect lagi ke halaman login lagi, karena memang salah. Nah, nanti akan ada flash warning ya, peringatannya bahwa username dan password yang dimasukkan itu salah, seperti itu. Nah, lalu jika memang nantinya pengguna itu tidak mengisi datanya, itu akan muncul juga pemberitahuan bahwa password belum terisi seperti ini. Nah, seperti ini. Dan jika nantinya mereka logout, nah, jika mereka logout nanti cookie yang tersimpan tadi juga akan dihapus. Nah, itu tadi login, mungkin bisa langsung saja melihat ke hasil dari pekerjaannya ya. Nah, ini kembali lagi di sini. Nah, jadi ini adalah halaman awal ya, homepage atau halaman pertama lah yang dituju oleh pengguna, bukan homepage ya, mohon maaf, halaman pertama yang dituju pada pengguna. Nah, ini
admin itu kurang lebih fungsinya akan sama seperti dosen. Jadi di sini saya ringkas, yaitu role admin saya samakan sebagai dosen, di mana sebelumnya saya juga sudah membuat database ataupun informasi terkait admin ini. Nah, ini di sini bisa dilihat bahwasanya username-nya admin dan passwordnya ini saya hashing ya. Jadi sebenarnya ini passwordnya 123456 lengkap dengan email dan juga nama lengkapnya. Tokennya juga ada dan last loginnya untuk men-track kapan user tersebut terakhir masuk. Nah, di sini bisa dimasukkan aja admin, lalu passwordnya 123456. Nah, ini yang sudah saya sebutkan tadi bahwa saya memang jika admin ini login dari eh, website atau PC pribadinya, mereka bisa memilih remember password ini. Sehingga cookie dari akun mereka akan disimpan, sehingga nantinya jika mereka masuk lagi, mereka tidak perlu lagi memasukkan username ataupun passwordnya seperti itu. Nah, kalau sudah, bisa login. Tapi kita akan coba skenario bila pengguna tidak memasukkan username dan juga password. Nah, langsung coba seperti ini. Nah, maka akan muncul ya peringatan bahwasanya username belum terisi dan password belum terisi. Nah, sekarang kita coba untuk masukkan satu saja. Nah, nanti sistem juga akan bisa mendeteksi bahwasanya memang passwordnya ini belum terisi, namun username-nya sudah tadi. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita bisa masukkan secara lengkap ya, seperti ini di remember password. Nah, kita bisa login, langsung akan di redirect ke halaman homepage dari SIM-TA-nya. Nah, ini nanti gambarannya bahwasanya sistem dapat mendeteksi juga akun user ini eh, admin ataupun dosen dari lab apa. Nah, ini contoh use case-nya adalah dia adalah admin atau dosen ya, dosen dari lab RDIB. Nah, seperti ini ada fotonya juga, ini foto saya dan juga ini nama saya seperti itu. Nah, saya ingin kembali lagi untuk menunjukkan beberapa fitur lagi yang ada di login ini. Nah, selain tadi ya, di sini juga ada fitur forget password. Nah, ini bisa dilihat di sini di function lupa password. Nah, ini dia. Function lupa password akan saya tampilkan sebentar. Nah, ini dia. Oke, jadi ini adalah function lupa password ya, di mana nanti akan memudahkan pengguna untuk bisa mengingat kembali ya, untuk mengganti passwordnya apabila memang mereka lupa terkait passwordnya, seperti itu. Nah, ini nanti akan ada perintah ya, jika mereka tidak masukkan username atau yang passwordnya, mereka akan diminta melakukan masukkan username dan email ya, seperti ini. Lalu nanti akan dikirimkan juga kepada email. Nah, ini saya juga memberikan fungsi post ya. Jadi ada get, ada post. Nah, ini postnya yaitu untuk mengirimkan ya, untuk mengirimkan email ke email pengguna yang lupa tadi. Nah, lalu nantinya akan ada muncul beberapa pesan setelah itu. Nah, ini jika berhasil nanti email untuk recovery sudah kami kirimkan ke email Anda. Nah, seperti ini. Jadi nantinya pengguna akan mendapatkan email berupa email yang berisi link dari reset passwordnya seperti itu. Nah, ini nanti akan dibantu oleh helper. Nah, helper ini saya definisikan di atas, yaitu global function helper, global fungsi helper. Nah, ini saya di sini. Nah, seperti ini. Ini saya menggunakan Gmail ya. Jadi saya atur email pengirimnya ahdan 08@gmail.com, nama pengirimnya, dan juga di sini saya menggunakan port dari Gmail 465. Saya sesuaikan juga dengan email dummy saya seperti itu. Lalu nantinya otomatis sistem akan mengirimkan menggunakan email ini, yang mana akan berisikan yang tadi terkait penggantian passwordnya seperti itu. Jika sudah, nantinya akan muncul halaman reset password nih. Nah, reset password adalah halaman yang digunakan untuk mengganti password dari eh, pengguna kita seperti itu. Nah, langsung saja kita coba sekarang terkait reset passwordnya.
Oke, di sini. Nah, ini forgot password akan di redirect ke password recovery. Nah, di sini pengguna akan dimintakan untuk memasukkan email ataupun username. Nah, ini bebas, boleh username, boleh email. Nah, karena nanti sudah tersimpan ya di database-nya. Kalau memang dimasukkan username bisa dimasukkan admin, kalau email juga bisa dimasukkan ini. Nah, kita kasih contoh masukkan email seperti ini. Nah, tanda bahwa saja nanti itu bisa terkirim ya, itu tokennya berubah. Bisa dilihat bahwasanya di sini tokennya 1A3B seperti ini ya. 1A3B. Nah, ini 1A3B seperti ini. Nah, sekarang kita coba untuk kirim ya. Agak lama karena memang ini sudah. Nah, ini kalau sudah nanti email untuk recovery sudah kami kirimkan. 1A3B ya, 1A3B di sini dilihat bahwasanya tokennya 1A3B. Jika saya refresh, nah, sudah berganti 1E4F. Ini artinya memang email tadi itu sudah terkirim kepada email pengguna kita. Nah, jika nanti sudah dikirim, pengguna akan direct ya ke reset password ini. Nah, di sini mereka bisa memasukkan password yang mereka inginkan, password barunya ya. Misal 1234567. Nah, ini dikonfirmasi juga di sini. Nah, 1234567. Nah, seperti itu. Jika sudah, mereka bisa mengklik reset password atau jika tidak jadi, mereka bisa return to login seperti ini. Nah, jika sudah return to login di sini, kita bisa menggunakan fitur lainnya di sini. Ada tombol bukan dosen, karena memang nantinya kita akan menggunakan dua login page ya, dua login page, satu mahasiswa, satu dosen. Nah, di sini bisa berganti. Ini adalah halaman login page untuk dosen. Nah, jika berganti, ini berganti menjadi login page dari mahasiswa. Nah, jadi username dan passwordnya itu juga beda. Jika admin tadi, username admin, passwordnya seperti ini. Nah, jika mahasiswa, nah username-nya mahasiswa juga berbeda ya. Nah, seperti itu sudah saya atur. Nah, seperti itu. Untuk sekarang selanjutnya saya akan menunjukkan bahwasanya bagaimana kita bisa mengikuti proses dari use case saya. Nah, untuk use case-nya sendiri akan saya tunjukkan di sini. Oke, jadi ini adalah use case saya ya. Jadi pengguna akan membuka menu sidang proposal, lalu menampilkan halaman sidang proposal, lalu memilih menu revisi ya, menu revisi sidang proposal, lalu menampilkan halaman revisinya, menekan tombol upload file, menampilkan pop-up untuk melakukan upload, lalu nanti pengguna bisa memasukkan file yang ingin dimasukkan melalui local drive mereka ya. Lalu juga nanti akan ada pengecekan apakah memang sudah sesuai format apa belum. Nah, format yang ditentukan adalah nanti PDF. Jika tidak, mereka akan dikembalikan. Jika sudah benar, mereka akan melanjutkan untuk melakukan proses upload. Nah, ini akan dimasukkan ke database, langsung terhubung ke database. Lalu nanti juga disimpan ya di sini. Nah, jika sudah, nanti akan terkirim juga ke email dari dosen. Nah, untuk pengiriman emailnya sama persis seperti yang tadi untuk ganti password ya, lupa password. Saya menggunakan get helper tadi, dikirimkan menggunakan email Gmail juga. Nah, nanti akan terhubung juga langsung ke dosennya, sehingga nanti dosen sudah tidak lagi kelewatan terkait revisi. Nah, lalu ada proses ini, menunggu proses dari persetujuan. Jika sudah disetujui, nanti dari mahasiswanya itu akan berubah statusnya. Sebelumnya belum revisi menjadi sudah revisi. Nah, seperti itu. Apakah nanti prosesnya berhasil? Jika iya bisa lanjut, kalau misal tidak bisa mengulang lagi seperti itu. Nah, itu tadi adalah use case dari tugas saya ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi sekarang kita bisa masuk melalui mahasiswa dulu ya. Ini login page dari mahasiswa, kita ketikkan mahasiswa, passwordnya dimasukkan seperti ini, login. Nah, ini adalah halaman awal juga dari mahasiswa. Dapat dilihat di sini adalah informasi terkait mahasiswanya dan juga yang terpenting adalah status ya di sini. Tampilannya sedikit berbeda dari yang dosen. Jika tadi dosen tidak ada statusnya, nah, kalau di mahasiswa ini ada statusnya. Dan juga di sini mahasiswa juga ada pilihan untuk submit dokumen jika memang nanti mereka sudah selesai melakukan revisi. Dan sini juga ada prosedurnya, yaitu prosedur bagaimana melakukan upload dokumen.
Lalu di sini ada berbagai macam pilihan ya, kuota dari dosen pembimbing, referensi buku TA, member dari lab itu sendiri, dan ini yang terpenting adalah sidang proposalnya. Nah, sidang proposal ini drop down, bisa dilihat ada jadwal sidang, ada revisi. Nah, karena memang ini adalah revisi, kita akan pergi langsung ke revisi. Nah, oke. Jadi ini adalah halaman riwayat revisi tugas akhir Departemen Sistem Informasi. Nah, dapat dilihat di sini bahwasanya masih kosong ya, datanya masih kosong karena memang ini use case-nya bahwasanya mahasiswa pertama kali revisi seperti itu. Sehingga jika memang ingin menambahkan revisi, mereka bisa melakukan upload di sini, menekan tombol upload. Nah, setelah mahasiswanya menekan tombol upload, mereka akan langsung di-redirect ke halaman upload revisi sidang proposal sistem informasi. Nah, dapat dilihat di sini ada beberapa macam kolom ya yang harus diisi oleh mereka, yaitu topik skripsi, judul skripsi, dan yang terpenting berkasnya di sini. Nah, jika memang nantinya biasanya kan dosen tidak ada waktu banyak ya untuk melihat revisi. Jadi di sini disediakan juga keterangan, di mana keterangan ini nantinya akan diisi terkait gambaran besar ya, eh, topik utama lah yang direvisi itu apa saja seperti itu. Nah, di sini juga saya sediakan warning juga ya bila mahasiswa tidak mengisi halaman yang wajib. Nah, contoh langsung diupload saja oleh mereka. Nantinya akan, nah seperti ini, akan muncul warning seperti ini. Disuruh untuk memeriksa entry form, di mana topik tidak boleh kosong, judul tidak boleh kosong, harus ada file yang diupload, dan keterangan tidak boleh kosong. Jadi intinya semua hal ini wajib untuk diisi. Nah, contohnya kita akan mengisi di sini optimasi, karena ini lab RDIB, lalu judul skripsinya yaitu penyelesaian CVRP, seperti itu, jadi singkatnya seperti itu. Nah, di sini berkasnya pastikan dokumen dalam format PDF. Nah, kita coba untuk case-nya di sini bahwasanya pengguna itu nggak memasukkan PDF ya. Nah, akan saya munculkan halaman saya. Nah, seperti ini. Oke, ini halaman saya ya, bisa terlihat. Nah, saya masukkan ke sini ya. Ini Word file Word. Nah, setelah menekan upload, nah sistem dapat dengan mudah mendeteksi bahwasanya file yang dimasukkan tadi itu bukan berupa PDF. Nah, di sini terlihat ya bukan berupa PDF, jadi pengguna harus memasukkan file PDF-nya seperti itu. Nah, ini dapat dilihat juga bahwasanya eh, masuk ke dalam perintah eh, seperti ini codingannya ya. Nah, berikut ini adalah codingan dari berkas mahasiswa. Ini functionnya ada check, ada save ya. Nah, ini yang tadi ya. Jika memang nantinya mahasiswa tidak masukkan topik, tidak masukkan judul, tidak masukkan berkas, keterangan, itu dicegahnya di sini nih. Nah, require topik tidak boleh kosong, contohnya seperti itu. Nah, jika ada yang error di sini, maka dikembalikan lagi ke halaman yang tadi. Namun dengan inputan terakhir. Jadi mereka yang sudah memasukkan keterangan panjang-panjang, nggak perlu capek-capek lagi menuliskan keterangannya lagi. Karena mereka sudah bisa melanjutkan. Yang kurang tadi apa, seperti itu. Nah, ini untuk pemberkasannya, untuk melakukan get ya. Ini mereka akan request get file. Nah, akan mendapatkan file yang dimasukkan oleh pengguna lalu nanti akan di-save. Nah, nanti akan di-save di database-nya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, jika sudah, itu kita bisa lihat untuk view-nya. Nah, di sini view-nya ya, saya menggunakan berbagai macam header, body, dan juga container untuk membuat uh, gambaran ataupun tampilan yang bisa dilihat pada halaman tadi. Nah, itu recordingannya. Kita bisa kembali lagi ke sini. Nah, oke. Sekarang kita masukkan PDF ya sekarang. Nah, ini nah dia dapat lihat bahwa ini .pdf. Ini contohnya aja ya, .pdf seperti itu. Bisa diupload. Nah, jika sudah akan muncul juga pop-up bahwasanya berkas berhasil diupload yang menandakan bahwa memang proses upload sudah berhasil. Nah, ini adalah riwayat revisi tugas akhir karena memang di sini pengguna ataupun mahasiswa bisa melihat kapan tanggal uploadnya, apa topiknya, apa judulnya, apa keterangannya, seperti itu. Dan di sini mereka juga bisa mendownload nih. Nah, jika saya klik download di sini akan muncul pop-up, tapi nampaknya belum kelihatan ya. Sebentar, coba saya lihatkan. Apakah muncul ya pop-up-nya? Oh, nggak muncul.
Oke, tidak bisa terekam nampaknya, tapi di sini ini bisa. Nah, ini akan muncul pop-up ya, seperti ini ya. Ini pop-up-nya. Nah, ini adalah untuk mendownload dari file yang diupload oleh pengguna tadi. Jadi pengguna juga bisa melakukan upload nih. Nah, seperti itu. Oke, kembali. Karena kita tidak ingin mendownload ya, karena kita sudah punya sendiri. Jadi bisa ditutup aja. Nah, seperti ini. Nah, sekarang yang harus dilakukan oleh mahasiswanya adalah untuk menunggu bahwasanya apakah sudah diterima atau belum nih revisiannya seperti itu. Nah, setelah ini karena memang kita tidak ingin mendownload ya, karena memang kita sudah ada filenya sendiri, sehingga untuk selanjutnya mahasiswa ini harus menunggu proses dari penerimaan atau persetujuan revisiannya. Nah, jika sudah seperti ini, itu akan masuk ke database kita. Nah, di sini bisa lihat bahwasanya berkas ya. Nah, ini di sini berkas. Nah, berkas ini akan ada satu. Nah, ini ya, sudah masuk di sini. Yang tadi, keterangannya sama persis ya. Ganti latar belakang, jamnya sama persis 7.30 bisa dilihat juga. Nah, 7.30 bahwasanya memang ini adalah data yang barusan kita masukkan nih. Nah, seperti itu. Artinya juga bahwasanya berkas ini sudah terkirim ke database, sudah tersimpan ke database, dan juga terkirim melalui email dari dosennya ya, dosen yang bersangkutan seperti itu. Sehingga akan muncul juga notifikasi pada dosennya seperti itu. Nah, sekarang kita ingin memperlihatkan bagaimana bisa si dosen menerima ya, dosen menerima. Sekarang di sini kita bisa log out aja. Nah, ini account di sini, account setting kita nggak perlu, tapi ya kita langsung log out aja seperti ini. Nah, ini kan login page dari mahasiswa ya. Nah, jika memang ini bukan mahasiswa, seperti biasa kita bisa mengganti ke login page dari dosen. Nah, ini sama datang dosen sistem informasi ITS. Nah, ini artinya kita sudah ada di login page dari admin atau dosen. Nah, kita menggunakan username admin, lalu masukkan passwordnya. Untuk codingan dari mahasiswa dan juga admin login page-nya ini sama persis ya. Ada saya ubah sedikit-sedikit saja. Kedua juga bisa melakukan forgot password di sini sama persis seperti tadi. Akan dikirimkan melalui email juga sama persis. Nah, sehingga langsung saja kita bisa masuk ke prosesnya. Oke, nah berbeda dengan tadi ya, bahwasanya jika tadi ada status, jika di dosen ini nggak ada status nih, nggak ada status, dan di sini adalah menu yang paling sering dibuka oleh dosen terkait jadwal sidang. Kalau di mahasiswa tadi terkait eh, ini ya dokumen ya, prosedur dan dokumen. Nah, kalau untuk untuk dosen, mereka bisa melihat jadwal sidang agar mereka tidak kelewatan ataupun kelupaan seperti itu. Nah, di sini juga lebih sedikit ya, karena memang dosen tidak perlu melihat referensi, tidak perlu melihat katalog seperti itu. Mereka hanya cukup melihat member dari lab mereka, menerima anggota lab baru seperti itu. Dan yang terpenting adalah mereka bisa melihat daftar mahasiswa yang mereka bimbing ya, atau mereka uji, dan juga melakukan pengecekan revisi sesuai dengan use case kita di sini. Nah, di sini kita akan cek revisinya. Nah, di sini tampilannya juga berbeda ya tadi dengan yang mahasiswa. Jika mahasiswa tadi bisa melakukan download dan delete, nah di sini eh, dosen hanya bisa melakukan download saja, nggak bisa mendelete ya, nggak bisa menghapus. Nah, seperti itu. Lalu di sini bisa melakukan persetujuan, bisa penolakan. Nah, dapat lihat juga bahwasanya data yang diterima itu sama persis. Ini di 730 ya, dan kita lihat juga di sini tadi database-nya memang 730. Jadi apa yang dikirimkan oleh mahasiswa sama persis dengan apa yang diterima oleh dosen. Nah, seperti itu. Di sini use case-nya kita bisa download juga nih, bisa download akan muncul pop-up, akan saya tunjukkan juga pop-up-nya ya, mungkin udah sedikit kecil, mohon maaf. Nah, ini pop-up-nya di situ, mohon maaf hanya segitu ya. Nah, langsung kita kembali saja di sini. Sekarang tujuan kita adalah menerima revisi dari mahasiswanya, sehingga kita menekan tombol setuju. Nah, jika setelah membaca dokumennya, dosennya akan bilang setuju, dia akan menekan seperti ini, dan langsung diarahkan ke pop-up, bahwasanya memang mohon maaf, revisi telah disetujui. Nah, seperti ini. Jika setelah ini, artinya mahasiswa tadi juga dikirimkan emailnya
bahwasanya memang si dosen ini sudah melakukan persetujuan oleh revisinya, sehingga mahasiswa tersebut bisa melanjutkan progresnya mereka, perjalanan mereka untuk lulus ya, seperti itu untuk yudisium. Nah, sehingga kita bisa kembali dan sekarang kita bisa log out lagi untuk berganti dari jadi dosen jadi mahasiswa lagi ya. Nah, dimasukkan lagi mahasiswa dan juga passwordnya di sini. Nah, di sini. Nanti akan ada setelah dapat notifikasi ya, mereka bisa lihat bahwasanya mereka sudah diterima sehingga seperti ini. Nah, statusnya sudah berubah menjadi sudah revisi seperti ini. Nah, dengan demikian use case terkait melakukan revisi proposal ini sudah selesai semua, di mana memang dari semua rangkaiannya, semua websitenya, alurnya itu websitenya sudah sesuai dengan alur dan juga kebutuhan metodenya, get, post dan semuanya itu update mungkin ya itu semua sudah terlaksana pada website yang saya buat ini. Untuk codingannya, untuk source code-nya juga mungkin akan saya kirimkan melalui GitHub dan saya akan lampirkan juga dan bersama video ini. Itu saja, saya Adan Arifudin, izin undur diri. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.